Yah, lupa pakai anting. Padahal udah cakep-cakep. Ah. Balik lagi sama gue Maya, dan buat kalian yang baru pertama kali masuk ke channel gue, halo! Di segmen ini gue bakalan ngebahas soal bincang bisnis. Apa itu bincang bisnis? Itu mostly kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke gue mengenai dunia perbisnisan. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain soal dunia bisnis, kalian bisa kasih komen di bawah atau bisa ngobrol sama gue di Instagram dengan follow Instagram gue di @mayamai, dan kalian bisa tanya-tanya di situ supaya gue bisa buat atau menjawab pertanyaan kalian semuanya. Di segmen bincang bisnis kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian 5 kekurangan dan 5 kelebihan menjadi seorang pebisnis. Apa aja ya itu? Kan kebanyakan orang berpikir pebisnis itu adalah hal yang sangat ternyata guys, semua ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Apa aja itu? Tonton terus video sampai habis supaya kalian bisa tahu sebelum memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis. Gue mulai videonya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe videonya supaya gue menjadi lebih semangat untuk membuat video tiap harinya. Yang gue bakal bahas 5 keuntungan menjadi seorang pebisnis dulu. Gue kasih yang enak-enaknya dulu nih sebelum dikasih yang menyedihkannya, ya kan. Keuntungan pertama menjadi seorang pebisnis adalah mempunyai waktu yang fleksibel. Itu gue rasa kalian juga semua udah tahu kalau misalnya kalian adalah seorang pebisnis, kalian pasti bakalan punya waktu atau kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri. Jadi nggak kayak karyawan yang kerjanya 9 to 5, kalian ini bisa menyesuaikan waktu kalian sendiri. Misalnya kalau kalian mau kerjanya pagi atau malam, atau misalnya kalian malah kerjanya tengah malam pas subuh, itu terserah kalian karena waktunya itu kalian sendiri yang menentukan. Nah, keuntungan yang kedua adalah kalian bisa bekerja di mana aja. Bener banget nih guys, kalau misalnya kalian seorang pebisnis, kalian itu bisa kerja dimanapun kalian mau, even di coffee shop, di kamar pakai piyama, atau misalnya kalian mau sambil nongkrong sama teman-teman, itu bisa banget, tergantung jenis bisnis kalian. Kalau misalnya kalian maunya bisnis kantoran, yang kalau emang datang ke tempat kantor atau ke ruko kalian atau ke tempat kerja kalian dengan menggunakan baju yang rapi, it's okay. Kalian mau ganteng, mau cantik, it's okay, bisa. Kalian mau pakai piyama juga terserah. Yang penting kalian yang punya bisnisnya. Jadi kalian bisa menentukan sendiri kalian mau kerja di mana. Apakah harus di kantor, di ruko, atau di rumah, atau di coffee shop, terserah guys. Nah, keuntungan yang nomor 3 adalah kalian menjadi bos bagi diri kalian sendiri. Ya jelas aja, karena bisnis punya kalian, jadi kalian sendiri yang menentukan apa yang akan kalian lakukan, ya kan. Kalian bisa kerja di mana aja, waktunya juga bisa fleksibel, atur sendiri. Jadi kalian tuh nggak ada lagi yang namanya disuruh sama bos, disuruh sama ini, disuruh sama supervisor. Nggak ada tuh yang namanya kayak begitu. Yang ada kalian bisa malah memberikan tugas atau mendelegasikan tugas ke kalian punya karyawan, atau kalian belum punya karyawan, ya kalian bisa mendelegasikan tugas ke diri kalian sendiri. Ya, at least kalian tidak ada yang nyuruh-nyuruh kecuali diri kalian sendiri. Keuntungan yang nomor 4 adalah kalian bisa mengekspresikan ide gila-gila kalian guys. Kalau kalian nih punya bisnis apa-apa itu, misalnya kalian pingin punya bisnis clothingan baju, kalian pingin muka kalian semua ada dalam baju, di muka baju semua, itu nggak apa-apa guys, selama ada yang beli nggak apa-apa. Kalian punya ide gila, oh gue mau buat baju nih, bajunya melengsek sini, melengsek sana, wah nggak apa-apa guys, bisnisnya punya lu, yang penting berhasil, ya kan. Kalian bisa mengekspresikan ide gila, misalnya aduh gue mau buat kopi rasa mercon, ya kan, gue mau buat kopi rasa samyang, nggak apa-apa guys, asal laku, bisnis punya lu, slow lu bosnya, mantap. Keuntungan yang kelima, menurut gue sih ini perspektif ya, tapi ini kebanyakan orang mempunyai hal ini. Keuntungan yang nomor 5 adalah menjadi lebih bergengsi. Ya, biasanya orang memandang seorang pebisnis itu lebih bergengsi daripada karyawan, yang walaupun belum tentu, ya kan, tapi at least kalau misalnya ditanya, lu kerja di mana? Oh, gue bisnis sendiri. Kayaknya tuh ada kebanggaan sendiri gitu, kayak di diri kita tuh kayak ada something gila, gue jadi bos tuh, gila. Walaupun bisnisnya belum jadi amat, yang penting kan kayak ya gue bisnis bang. Itu
dia tadi keuntungan menjadi seorang pebisnis. Nah itu gue kasih dulu tuh yang enak-enak ya kan, gue kasih tahu yang enak-enaknya. Nanti nih gue kasih tahu lagi 5 kelemahan menjadi seorang pebisnis yang gue rasa kalian harus benar-benar pikirkan sebelum kalian memutuskan atau menerjunkan diri untuk menjadi seorang pebisnis. Ini dia 5 kerugian menjadi seorang pebisnis. Yang pertama adalah butuh waktu yang panjang dan modal yang lumayan banyak. Nah itu dia guys, kalau misalnya lu karyawan, lu masuk pertama kali, walaupun kerja lu belum bagus-bagus amat, lu udah digaji guys. Tapi kalau lu menjadi seorang pebisnis, kalau bisnis lu masih moncrot-moncrot amat, yang ada bukannya lu dapat duit, malah lu ngeluarin duit. Kenapa? Karena kita butuh modal, ya kan? Dan nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Kenapa? Karena nggak semua orang punya modal yang banyak, kecuali lu memulai bisnis lu dari bisnis tanpa modal yang pernah gue jelasin di video gue sebelumnya. Nanti gue kasih linknya di sini, ya kan? Tapi yang pasti, kalau lu menjadi seorang pebisnis, lu harus modal sabar. Kenapa? Karena butuh waktu, dan lu harus modal berani. Kenapa? Karena butuh modal yang banyak. Atau misalnya kalau lu nggak butuh modal, ya udah estimasi aja budget lu berapa. Kelemahan yang nomor 2 adalah penghasilan yang tidak pasti. Ya bener aja guys, ya namanya lo jadi seorang pebisnis, nggak ada tuh yang kayak karyawan. Oke, bulan ini gaji gue 5 juta, nanti 6 bulan kemudian kalau gue dipromosiin gue bakal jadi 7 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta. Itu kalau lo jadi karyawan. Tapi kalau lo jadi pebisnis nggak ada yang tahu guys. Misalnya bulan ini penghasilan gue 30 juta per bulan, ya kan? Nanti bulan depan 50 juta. Nanti bulan depan lagi tiba-tiba cuma 10 juta. Nanti kena COVID-19 penghasilan lu endok, mamam lu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu guys kayak gimana. Betapa banyaknya perusahaan yang bangkrut saat terjadinya pandemi COVID-19 kayak sekarang begini. Jadi itu juga harus kalian pikirin. Itu semua harus masuk dalam pemikiran kalian kalau ada lo yang namanya pandemi-pandemi atau peristiwa yang tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya. Jadi kalian harus punya tabungan yang lumayan kencang dulu, atau kalian udah harus siap mental kalau misalnya ini bisnis bakalan kena gajukan di mana-mana, ya kan? Kelemahan yang nomor 3 adalah banyak tantangan di mana-mana. Contohnya apa? Kalian bisnis kopi, kalian harus tahu dulu supplier dari mana. Kalian harus tahu dulu cara-caranya kayak gimana, cara marketingnya kayak gimana. Kalian harus tahu dulu sistemnya kayak gimana. Yang kedua, belum lagi omongan orang, ya kan? Kalau misalnya bisnis kalian udah sukses sih orang-orang pada muji. Tapi kalau misalnya bisnis kalian itu adalah bisnis yang lazim, itu kayak misalnya gue nih buka Muay Thai, guys, percaya atau enggak, gue itu banyak banget dipandang sebelah mata sama orang. Tantangan gue adalah gue harus menghadapi omongan-omongan orang yang sangat-sangat pedas, kayak mana mungkin sih bisnis Muay Thai bisa laku di tempat kayak begini. Percaya guys, itu tuh pedes banget di kuping, tapi itu gue jadiin motivasi supaya gue tetap maju terus. Dan masih banyak tantangan lainnya, tantangan modal, tantangan karyawan. Nanti lu tahu-tahu dapet karyawan yang agak sedikit nyebelin atau tidak sesuai sama lu punya value perusahaan. Itu banyak banget, dan itu harus lu biasakan, dan lu harus kuat menahan semua cobaan itu. Apakah Anda sudah kuat? Kelemahan yang nomor 4 adalah kalian harus bekerja 24 jam selama seminggu. Yap guys, tadi yang keuntungannya emang tadi gue udah jelasin kalau misalnya kalian bisa bekerja kapanpun dan dimanapun kalian mau. Tapi secara kalian tidak sadar, kita pebisnis adalah orang yang bekerja untuk memikirkan bagaimana bisnis kita berjalan lancar dan bagaimana karyawan-karyawan kita menjadi makmur. Jadi kita harus memutar otak karena kita nggak bakal tahu masalah bakal datang kapan. Bisa itu malam, bisa itu subuh, bisa itu pagi-pagi, bisa itu siang-siang. Kita nggak bakal tahu. Kayak gue waktu itu gue pernah bisnis Muay Thai gue kena hantaman sama bisnis tetangga, ya kan, sama saingan gue. Tiba-tiba camp gue didatengin dengan rusuhnya oleh mereka, lalu mereka main asal gebuk, dan itu adalah malam-malam, tengah malam yang kayak harusnya kita semua istirahat. Ini malah gue harus mikirin gimana caranya gue punya trainer selamat dan gue punya bisnis tetap berjalan dengan lancar. Ya itu adalah salah satu tantangan menjadi seorang pebisnis. Lu harus tahu saingan lu tuh bakal mikir apa soal lu guys. Nah, kelemahan yang nomor 5 adalah potensi gagalnya lebih besar.
Kalau misalnya lu menjadi seorang karyawan, asalkan lu rajin, lu kerja bener, lu jujur, gue yakin pasti lu bakalan meroket terus, atau misalnya minimal lu stagnan. Tapi kalau lu menjadi pebisnis, lu udah jujur, lu udah baik, belum tentu lu berhasil guys. Kenapa? Karena semua tuh banyak banget perhitungannya, banyak banget yang harus lu hitung, yang banyak banget yang harus faktor-faktor yang menentukan lu bakal maju atau enggak. Dan itu lu harus belajar lagi, lu harus belajar lagi, lu harus belajar lagi. Dan faktor lu menjadi gagal itu jauh lebih besar daripada lu menjadi berhasil. Itu tergantung dari lu punya tekad dan lu punya niat. Jadi menurut gue, kalau misalnya kalian udah bisa tahan sama 5 kelemahan bisnis ini, kalian udah mantapkan hati kalian baru boleh coba berbisnis. Tapi kalau misalnya kalian belum yakin, atau misalnya kalian masih setengah-setengah memutuskan menjadi karyawan atau menjadi pebisnis, dan kalau misalnya kalian ngerasa belum yakin banget, menurut gue mendingan coba dipikir-pikir dulu. Kenapa? Karena guys, menjadi pebisnis itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Dan gue bukan di sini bukan mendisgrade seorang karyawan, bukan. Menurut gue semua orang itu punya perannya masing-masing. Ada yang bisa menjalankan bisnis, ada yang bisa menjadi karyawan. Jadi kalau misalnya kalian bisa dapat karir yang bagus dari seorang karyawan, kenapa lo harus pindah menjadi seorang pebisnis? Karena menjadi seorang pebisnis bukan berarti lo langsung hacep banget. Enggak, lo juga bisa jadi hacep banget dengan menjadi seorang karyawan. Iya kan, lo bisa punya jenjang karir, lo bisa punya asuransi jiwa dan kawan-kawan tanpa harus beli, ya kan? Perusahaan lo yang berpikir, biarkan mereka yang pusing. Kalau lo menjadi karyawan, kalau kita pebisnis, kita memikirkan apa aja yang harus kita lakukan untuk karyawan kita. Yap, itu dia 5 kelemahan dan 5 keuntungan menjadi seorang pebisnis. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ini menambah pengetahuan kalian mengenai pandangan seorang pebisnis. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe videonya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian soal dunia perbisnisan. Oke, bye semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.